Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita memberikan ganjaran syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita kelak di kemudian hari. Saudaraku kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, suka ataupun tidak suka kita akan meninggalkan dunia ini. Proses pertama kali kita meninggalkan dunia ini akan masuk ke alam kubur. Maka disitulah kita akan menyaksikan bagaimana prosesi kehidupan kita kelak di akhirat. Ketika kita bahagia di alam kubur, tentu kebahagiaan akan menanti kita kelak di akhirat. Namun kalau kita mendapatkan kesengsaraan di alam kubur, maka kita pun akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada 4 amalan yang harus kita lakukan sehingga ia mampu memberikan penerangan pada alam kubur kita. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjaga sholat 5 waktu kita. Siapa yang mampu menjaga sholat 5 waktu, maka dia akan dijaga oleh Allah daripada perbuatan keji dan mungkar. Allah tegaskan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ketahuilah sesungguhnya salat ini dialah merupakan amalan yang pertama dihisab. Ketika baik, baik pula semua amalan kita. Ketika buruk, buruk pula semua amalan kita. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak bersedekah agar mampu menerangi alam kubur kita, meluaskan alam kubur kita. Sebab ketika kita meninggalkan dunia ini, semua amalan kita terputus, kecuali hanya 3. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a ila min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmu yantafahu bi awaladun salih yad'u lahu." Manusia meninggal, anak cucu Adam ini meninggal dunia, terputuslah semua amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang saleh. Ingat, ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk selalu senantiasa meluangkan waktu kita melakukan sedekah dengan harta yang kita miliki, maka itu akan menjadi penerang di alam kubur kita. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Sebab dengan membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu akan melindungi kita daripada azab kubur. Al-Qur'an itu akan memberikan penerangan kepada kita dari kegelapan kubur kita. Dan Al-Qur'an itu nantinya kelak datang di akhirat memberikan syafaat kepada kita. Rasul menegaskan kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu akan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Yang keempat, untuk menerangi dan meluaskan alam kubur kita setelah kita masuk ke alam kubur adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan zikir akan memberikan keringanan kepada kita dalam proses perhitungan kita di alam kubur. Dengan zikir akan memberatkan timbangan kita kelak di akhirat nanti. Tentunya timbangan amal kebajikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, abibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2. Kalimat yang ringan diucapkan pada lisan, namun berat kelak nanti timbangannya di akhirat, mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Inilah keempat poin penting yang harus kita kerjakan ketika kita ingin menerangi kubur kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.